Halo guys, kembali lagi di channel Neorti. Kali ini merupakan segmen baru dari channel ini yaitu dengan nama segmen Kepikiran. Jadi dalam segmen ini kurang lebih nantinya akan mengekspresikan pikiran-pikiran liar atau sesuatu yang biasanya janggal dan mengganggu pikiran kita, dan nanti kita akan bahas berdasarkan opini atau spekulasi yang mungkin benar atau salah atau mungkin tidak keduanya. Topik pertama di segmen ini kita akan bahas mengenai suatu hal yang mungkin sudah banyak sekali ya pembahasannya, jadi hal tersebut adalah UFO. UFO merupakan makhluk atau benda asing yang belum bisa dideteksi keberadaan dan identitasnya secara pasti. UFO sendiri merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object. Sebelum membahas UFO lebih jauh, pertama-tama kalian tahu gak UFO itu kapan munculnya? Jadi UFO ini pertama kali muncul atau beritanya tersebar sekitar tanggal 14 April tahun 1561 di Nunberg, yang dilaporkan oleh masyarakat di sana melihat penampakan bola-bola terbang berkilauan, dan terlihat seperti sedang terjadi bentrok antar bola-bola terbang tersebut. Kemudian pada tahun 1566 mencuat kembali berita atau isu tentang UFO, di daerah Basel yang ciri-ciri dari gambaran masyarakat, juga mirip dengan yang dianggap muncul di Nunberg sebelumnya. Namun di antara sekian banyaknya berita tentang kemunculan UFO ini, yang paling menghebohkan adalah peristiwa yang terjadi di Roswell, Meksiko. Fenomena ini terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 1947 yang sangat dikenal dengan fenomena piring terbang, dan juga dengan istilah insiden Roswell. Dalam insiden tersebut diketahui telah ditemukan beberapa serpihan yang dianggap sebagai serpihan kapal ruang angkasa, yang ditemukan di sebuah daerah peternakan setelah badai menerjang. Serpihan-serpihan ini kemudian dikumpulkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Dari keterangan Grady Barnett dan tim arkeologinya, mereka mengklaim telah menemukan UFO berbentuk cakram yang jatuh beserta 4 alien berupa manusia berkepala besar dan berwarna abu-abu. Komandan di Pangkalan Angkatan Udara Roswell mengatakan pada wartawan bahwa ada cakram terbang yang ditemukan di tempat itu. Kemudian setelah kejadian tersebut, dilakukanlah 2 konferensi pers yang diadakan pada tanggal 8 Juli dan menyatakan bahwa serpihan yang menjadi penyebab masalah bukan berasal dari UFO, melainkan dari balon cuaca. Namun menurut Roswell Daily Record, serpihan di Roswell berasal dari UFO yang jatuh, atau dengan kata lain berasal dari 4 alien yang tertangkap. Dari kejadian ini digunakanlah istilah UFO, pertama kalinya menggantikan penggunaan istilah piring terbang pada tahun 1952 oleh Kapten Edward J. Ruppelt. Ruppelt menceritakan pengalamannya dengan proyek buku biru dalam catatannya, yaitu dengan judul The Report on Unidentified Flying Object, pada tahun 1956. Buku ini juga merupakan buku pertama yang menggunakan istilah UFO. Semenjak kejadian inilah kemudian istilah dan kabar mengenai UFO semakin tersebar dan semakin terkenal ke seluruh dunia. Dan semenjak kejadian tersebut, mulai bermunculan banyak pembuatan film fiksi mengenai UFO, dan hal tersebut membuat banyak simpati masyarakat dunia menjadi semakin penasaran. Film pertama yang dirilis mengenai UFO ini adalah film dengan judul film The Man from Planet X, yang kemudian disusul dengan perilisan film lainnya seperti The Thing from Another World, Earth vs. The Flying Saucers, Predators, Area 51 dan yang lainnya lagi. Selain film layar lebar, juga dibuatkan TV series yang juga cukup membuat daya tarik banyak orang terhadap fenomena UFO tersebut. Banyak teori beredar mengenai asal-usul UFO, salah satunya yang paling populer berpendapat bahwa mereka ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa dari planet lain yang mengunjungi bumi. Namun, teori ini sendiri belum didukung dengan bukti yang kuat sehingga kedudukannya masih lemah. Salah satu sebabnya karena ilmu yang menyelidiki mengenai UFO, ufologi, masih cenderung dianggap sebagai pseudoscience, ilmu palsu akibat sulitnya mendapatkan bukti-bukti atau data-data ilmiah, yang bisa dikembangkan menjadi teori ilmiah. Dari hasil penelitian para ilmuwan dan kalangan militer, diketahui sekitar 90% hingga 95% laporan penampakan UFO adalah kesalahan identifikasi, fenomena alam, atau tipuan yang sengaja dibuat, sedangkan 5% sisanya tetap menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern, walaupun data yang dikumpulkan cukup lengkap. Meskipun jawaban yang masuk akal terhadap fenomena misterius telah dilontarkan, tetapi peristiwa seperti jatuhnya UFO di Roswell masih merupakan misteri. Fakta dari kejadian itu ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga muncullah teori konspirasi dan masyarakat menganggap bahwa pemerintah AS menyimpan dan mempelajari UFO yang mengalami kecelakaan di Roswell, di sebuah tempat rahasia di Nevada yang disebut Area 51. Teori konspirasi banyak muncul ketika pemerintah dan militer Amerika mencoba menutup-nutupi kejadian yang terjadi Roswell, Meksiko.
Bagaimana guys? Sampai di sini apa kalian sudah sedikit paham dengan asal-usul kabar tentang kemunculan UFO atau alien? Titik. Tapi apakah kalian sudah sangat cukup yakin dengan keberadaan atau eksistensi dari alien atau UFO yang dikatakan benar-benar ada di dunia? Tentunya kalian boleh percaya dan juga tidak ya guys, karena memang sampai saat ini belum ada bukti secara gamblang dan tersebar secara publik sampai di era yang modern ini. Tapi jika kita berandai-andai, yaitu jika memang UFO atau alien itu ada, menurut kalian apakah mereka benar hanya bersembunyi dari keberadaan manusia di bumi? Jika benar, bukankah itu justru menjadi sesuatu yang aneh, mengingat jika memang makhluk asing bisa menjelajah ke bumi dan bahkan sering diberitakan berkeliaran di bumi? Seharusnya itu menjadi sebuah indikator bahwa makhluk tersebut memiliki kemajuan teknologi yang sangat baik, dan mungkin jauh lebih baik dari yang ada di era manusia saat ini, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika menunjukkan dirinya, karena mereka pasti bisa menyerang balik atau mengintimidasi umat manusia. Atau mungkin akan ada yang bilang kalau alien memang sengaja tidak menunjukkan dirinya, supaya bisa menguasai bumi secara diam-diam. Tapi jika tujuan mereka seperti itu, maka hal itu mungkin akan sedikit mustahil dan agak mengada-ngada, dikarenakan bumi sendiri telah berumur miliaran tahun dan manusia telah hidup jutaan tahun. Jika alien benar-benar ingin menguasai manusia dengan cara persuasif seperti itu, bukankah itu akan memakan berjuta-juta tahun lagi, yang bahkan belum tentu juga terjadi? Dan bayangkan berapa lama umur dari si alien ini sehingga dia bisa memfokuskan diri begitu lamanya, hanya untuk menguasai bumi, itu sudah sangat tidak masuk akal. Atau bagaimana jika alien datang ke bumi bukan untuk menguasai bumi, melainkan untuk bersahabat dengan manusia sekaligus mempelajari kehidupan manusia? Jika hanya untuk berdampingan dengan manusia itu masih masuk akal, namun untuk mempelajari manusia selama bertahun-tahun, sepertinya itu juga terlalu berlebihan, karena kembali lagi ke pertanyaan tadi, yaitu seberapa lama daya tahan hidup si alien, sehingga bisa mempelajari kehidupan manusia secara menyeluruh. Lagi pula, untuk apa makhluk luar angkasa yang bahkan sudah bisa menjelajah lintas planet dengan teknologi super canggih, harus mempelajari kembali peradaban yang bahkan, mendarat ke bulan saja hanya bisa dilakukan sekali, dan itu pun masih penuh dengan konspirasi dan misteri, karena bukti validnya belum sangat jelas dibuktikan ke publik, itu tentu akan menjadi sangat aneh bukan? Atau guys, bagaimana kalau semua tentang alien dan UFO ini, adalah kebohongan besar yang sebenarnya direkayasa oleh Amerika Serikat, dengan sekian banyak skenario yang dilakukan? Mulai dengan meminta orang untuk mengklaim, menemukan atau melihat UFO terbang, mulai meminta orang, untuk mengatakan militer AS menutupi keberadaan UFO dan sebagainya, yang sebenarnya telah direkayasa dan kemudian, berkembang secara liar ke publik, sehingga menimbulkan asumsi yang semakin liar, dengan berbagai teori yang bisa dibilang cocokologi. Bisa saja yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah dan militer AS, pada saat itu tengah mengembangkan senjata tempur pesawat yang ingin dirahasiakan, namun mungkin terjadi sebuah kesalahan, yang tersebar atau hampir tersebar ke publik, sehingga ia menutupinya dengan membuat isu menarik, tentang makhluk luar angkasa yang telah mendarat ke bumi. Dan mungkin yang dikatakan oleh pemerintah Amerika, mengenai kejadian di Roswell yaitu jatuhnya balon cuaca itu adalah faktanya, namun sengaja dikemas agar terlihat seperti bukan itu faktanya, dengan membuat sebuah kondisi yang ambigu, dan menimbulkan kecurigaan publik secara sengaja. Analoginya seperti ini, misal di suatu kelompok, seorang pria bernama A sering bercanda mengatakan ia adalah pencuri handal kepada teman sekitarnya, namun tidak ada yang percaya dikarenakan ia terlalu sering mengatakan itu dengan gelagat santai, dan suatu ketika ia telah mencuri barang milik B, setelah B bertanya kepada kelompok itu, A langsung menjawab dengan santai bahwa ialah pelakunya, tapi apa yang terjadi? Apakah B langsung percaya? Tentu tidak, apalagi dengan sikap A yang seperti itu. Dan itu membuat A memanipulasi kejujuran menjadi kebohongan telah berhasil, dan mungkin B akan menuduh A telah mengetahui dan menutupi siapa pelaku sebenarnya. Jadi berdasarkan analogi tersebut, bukan hal yang mustahil bagi Amerika untuk memanipulasi pikiran publik untuk mengabaikan fakta yang disampaikan, dan membuatnya seakan-akan ada sebuah kejanggalan, yang harus publik ungkap sendiri dengan teori liarnya masing-masing. Seperti puing balon cuaca yang sengaja dibersihkan total secara cepat, agar timbul pertanyaan publik, misal seperti, jika memang itu balon cuaca, kenapa harus dibersihkan tanpa sisa sedikit pun dengan cara diam-diam? Itu merupakan pertanyaan yang sudah diprediksi akan muncul ke publik oleh si pembuat skenario, jika menerapkan skenario kebohongan dalam kejujuran tadi. Begitu juga dengan video atau foto yang beredar di awal-awal pemberitaan kemunculan UFO, bisa jadi merupakan skenario untuk mempertajam keyakinan masyarakat terhadap kebenaran dari skenario kebohongan dalam kejujuran itu.
Bagaimana, penjelasan ini sudah membuat kalian semakin bingung belum? Hahaha. Jadi pada intinya dalam menelaah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan fisik dan bukan sebuah kepercayaan belaka, maka sebaiknya hal tersebut kita pikirkan dan benarkan, jika bisa dibuktikan secara gamblang, dan tentunya bisa dijelaskan dengan masuk akal sehat. Hal ini berguna agar pikiran kita tidak mudah dimanipulasi sehingga tidak terjebak dan terjerumus ke dalam sesuatu yang tentunya tidak kita inginkan. Oke, itulah pembahasan kita kali ini mengenai alien atau UFO ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini agar tetap ada dan terus berkembang memberikan sesuatu yang menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.